keberadaannya sangat diperlukan terutama di kota-kota besar untuk membantu keseharian. Ini dapat dilihat dari penuhnya penumpang angkutan umum setiap harinya, terutama bus kota. Namun apa yang ada di benak kalian jika bus yang kalian naiki ternyata berbeda dari biasanya? Kisah menyeramkan yang sempat viral di jagat maya terjadi di bus jurusan Bekasi-Bandung. Diceritakan di akun Instagramnya, saat itu pria yang bernama Hebi Agus Kurnia hendak pergi ke Bandung untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Setelah lebih dari 1 jam menunggu, akhirnya datanglah satu bus ekonomi. Ia menaiki bus jurusan Bekasi-Bandung di pintu tol Bekasi Timur. Bus itu terlihat lebih tua dari bus pada umumnya. Warna bus terlihat lebih kusam dan kursi-kursinya pun berdebu. Namun karena sudah menunggu lama, Hebi pun tanpa berpikir panjang langsung masuk ke dalam bus. Di dalam bus, supir dan kondektur terlihat normal. Kursi penumpang pun telah terisi penuh dan berjalan seperti biasa. Di dekat kursi yang ia duduki, ia melihat ada botol plastik air mineral yang diproduksi tahun 2004. Hebi yakin air mineral ini sudah tidak diproduksi lagi. Namun ia mengabaikan kejanggalan ini dan tak mau ambil pusing. Hebi memilih untuk tidur selama di perjalanan. Hebi mulai merasakan keanehan saat memasuki daerah Cikampek. Saat terbangun dari tidurnya, Hebi merasa seperti tidur cukup lama. Saat melihat jam tangan, seharusnya rute ini sudah dilalui beberapa jam yang lalu. Merasa janggal, Hebi pun memutuskan untuk bertanya ke penumpang lain. Namun setelah memperhatikan sekelilingnya, ternyata ia baru menyadari kalau semua penumpang yang ada di bus tersebut memiliki wajah yang putih pucat dan tidak ada satupun yang bergerak. Tidak hanya itu, tiba-tiba tercium bau tidak sedap dari kursi penumpang di belakangnya. Bau menyengat tersebut tercium seperti bau darah hewan. Karena masih belum percaya dengan apa yang dialaminya, Hebi mencoba mengabadikan situasi di bus dengan memotretnya menggunakan kamera ponselnya. Ternyata, hasil yang didapat sangat mengerikan. Pada foto yang diambil, hanya ada dia seorang yang berada di dalam bus. Cerita mistis di kendaraan umum juga pernah terjadi di sekitar Mall Klender. Tidak heran bila tempat yang dahulunya menjadi pusat perbelanjaan ini dirasa memiliki nuansa gelap. Ini dikarenakan mall ini menjadi saksi bisu kengerian tragedi tahun 1998. Legendanya, lebih dari 450 orang tewas terpanggang akibat kerusuhan yang terjadi pada saat itu. Orang-orang ini adalah pemilik toko dan pengunjung mal yang terkurung dan dibakar hidup-hidup. Seorang pria yang menaiki angkot jurusan Buaran Rawamangun bercerita tentang pengalaman mistisnya saat menaiki angkot di sekitar Klender. Ia menaiki angkot tersebut jam 11 malam. Sebelumnya angkot itu telah terisi beberapa penumpang. Tanpa menaruh rasa curiga, ia pun kemudian menaiki angkot tersebut. Namun ketika memasuki angkot, nuansa horor sangat terasa. Tidak ada satupun orang yang berbicara satu dengan yang lainnya. Supir angkot yang pada umumnya ramah pun tidak memiliki ekspresi. Penumpang-penumpang lain hanya duduk sambil menundukkan kepala. Suasana hening dan dinginnya malam membuat angkot tersebut sangat terasa menyeramkan. Pada saat sampai di depan Mall Klender, beberapa penumpang lantas turun. Ngerinya setelah keluar dari angkot, tubuh dari para penumpang tersebut berubah menjadi gelap seperti bekas luka bakar dan menyisakan bau seperti daging terbakar. Mitosnya para penumpang tersebut adalah arwah dari korban kebakaran Mall Klender. Cerita yang tak kalah mengerikan juga dialami supir bus dan keneknya. Usai mengantar penumpang jam 3 pagi, bus jurusan Ponorogo, Jakarta tersebut terjebak di jalanan sempit yang bukan jalur bus semestinya. Bus tersebut telah memasuki tepian jurang di tengah hutan tunggangan,
tepatnya di perbatasan Tirtomoyo, Jatirito, Wonogiri. Supir bus bernama Saktiawan mengatakan bahwa sebelumnya ia merasa jalanan yang ia lalui normal dan besar. Tidak ada tanda-tanda jalan menuju ke arah hutan. Saat bus berbelok mengikuti papan jalan, bus ternyata diarahkan melewati Bukit Tunggangan. Namun setelah sampai di posisi atas bukit, supir tersebut sadar bahwa jalannya sempit sehingga badan bus tersangkut dan tidak dapat bergerak. Pada kenyataannya, hampir mustahil jalanan di perbukitan itu tidak bisa dilewati kendaraan besar seperti bus. Ruas jalan yang sempit dan curam pun pasti akan menyulitkan kendaraan besar tersebut mencapai puncak bukit. Ajaibnya, bus ini bahkan tidak mengalami bekas goresan atau benturan di bagian depan maupun belakang badan bus. Pada pembatas jalan yang dilewati pun tidak ditemukan bekas gesekan dan kerusakan. Tidak hanya dibuat terkejut dengan kemunculan bus di puncak bukit, kejanggalan ini juga ditambah dengan kemunculan wanita berambut panjang yang muncul di kursi penumpang. Salah satu kenaik bus melihat ada seorang wanita sedang duduk dan menatap ke arah luar jendela bus. Saat kenaik bus mengecek ke kursi tersebut, tiba-tiba perempuan berbaju putih itu menghilang.